seperti lidah itu, tahu lidah? Itu mak klip gitu, biar gitu sudah kena apa sih ya 10 rumah, 15 rumah, asal klip biar gitu itu sudah habis. Dulu itu kalau ada kejadian itu enggak sampai habis-habisan begini. Ini kan seperti pewayangan ini Brontoyuda sudah habis-habisan. Gunung Merapi berada di jalur kosmologi penting dalam kultur Jawa. Gunung api yang aktif ini berada dalam satu poros utara selatan Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Laut Selatan atau Samudra Hindia. Bagi masyarakat Jawa, terutama Jawa kuno, Gunung Merapi, Laut Selatan dan Keraton Yogyakarta mengandung pemahaman kosmologi tersendiri. Dalam kosmologi Jawa, kehidupan di dunia merupakan sebuah harmoni antara mikrokosmos atau jagat cilik dan makrokosmos atau jagat gede. Keharmonisan itu harus dijaga satu sama lain, tidak boleh terjadi ketimpangan. Gunung Merapi dan Laut Selatan dipercaya sebagai pusat kedudukan mikrokosmos itu, sedangkan keraton merupakan pusat makrokosmos. Gunung Merapi di bagian puncak tidak pernah ditumbuhi dengan vegetasi karena aktivitas yang tinggi. Jenis tumbuhan di bagian atas bertipe alpina khas pegunungan Jawa seperti pohon pinus, cemara, dan edelweiss Jawa. Agak ke bawah terdapat hutan bambu dan tumbuhan pegunungan tropika. Lereng Merapi, khususnya di bawah 1000 meter, merupakan lahan pertanian yang subur. Kalau saya itu waktu di Desa Manggong itu kerjaan saya tani, hanya sebagai orang tani, sama piara hewan, terutama lembu, kambing, ayam gitu. Kelahiran saya itu di Pasar Pucung, sebelah kidul Pasar Butuh. Lantas pada waktu itu ibu saya kan dapat dapat warisan. Lantas Pasar Pucung itu mati, lantas saya pindah di Desa Manggong itu. Erupsi Merapi itu pada waktu itu kurang sesudahnya daerah Mumbul, Mbah Marijan itu tempatnya Mbah Marijan, lantas Mbah Marijan itu meninggal dunia. Itu asap Merapi lebih banyak yang mentelung ke selatan itu. Saat ini, Pak Arjo sudah tinggal jauh dari kampungnya di sebuah hunian sementara Huntara yang dibangun dari sebuah lembaga atau donatur. Hidup dengan segala keprihatinan dan sebuah kesederhanaan. Sejak kejadian erupsi Merapi, kemudian dilanjutkan dengan bencana lahar dingin, BNPB telah melakukan tanggap darurat. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai sejak kejadian bencana itu sendiri. Jadi tidak selesai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi diawali dengan early recovery, jadi pemulihan dini. BNPB telah menurunkan dana sekitar 39 miliar untuk early recovery itu sendiri. Setelah hampir 8 bulan tinggal di Huntara, perlahan dengan bekal lahan yang dimilikinya di tempat baru, kini memulai membangun hunian tetap atau huntap. Dia berharap inilah hunian terakhirnya, di masa-masa tuanya menikmati hidup berdampingan dengan Gunung Merapi. Bahwa program Rekompak itu adalah sebuah program pembangunan kembali, rehab rekon gitu ya, rehab rekon yang bertumpu pada kekuatan masyarakat berbasis pada komunitas gitu. Kemudian pendekatannya itu menempatkan, yang pertama itu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya, artinya mendudukkan masyarakat sebagai individu-individu yang dipercaya mampu
untuk mengambil keputusan penting terkait dengan pembangunan rumahnya maupun lingkungannya. Jadi itu yang pertama adalah itu, bertumbuh pada komunitas. Kemudian yang kedua, dia juga berbasis pada nilai. Artinya nilai-nilai luhur yang sudah ada di masyarakat itu menjadi modal sosial untuk melaksanakan kegiatan. Artinya gotong royong, kemudian nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, ini menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan program Rekompak itu. Membangun rumahnya itu nanti disambungkan dengan pemerintah, JRF. Nah itu kan ada JRF itu kan, itu ada Bank Dunia atau apa itu yang itu, tapi itu juga kerjasama dengan pemerintahan itu disambungkan dengan JRF dengan apa tuh yang 30 juta itu per kakak 30 juta. Karena kalau yang dari JRF itu yang penting ada tanah bisa dibangun, tanah tidak bermasalah. Setelah ini jadi akhirnya dari Sleman itu pindah ke sini Januari malam tahun baru. Nah, sekarang di sini udah hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan. Kalau dari kejadian pertama, pertama itu ya sekitar hampir udah mau 10 bulan. Prioritas utama adalah memindahkan atau memperbaiki rumah-rumah yang kena akibat bencana. Salah satu program kita adalah memindahkan masyarakat yang kena erupsi Merapi di ATA 1. ATA 1 itu area terdampak langsung. Nah, area terdampak langsung itu harus kita usahakan untuk dipindah. Keadaan wilayah kami yaitu Kinarjo pada umumnya sebelum erupsi itu keadaannya berupa penghijauan. Terus keadaan warga Kinarjo itu mata pencahariannya adalah berternak sapi perah. Itu hampir bisa untuk istilah itu ya ekonomi andalan untuk Kinarjo. Pada saat itu kan terjadi letusan yang sangat dahsyat dan dampaknya cukup secara psikologis cukup mengganggu. Nah, sebelum ke sini, itu kan dulu warga itu sempat mengungsi pindah-pindah itu waktu di Cangkrian aja itu sudah 3 kali kan nah, dulu ke Balai Desa Umbularjo, lalu ke Desa Wukirsari, lalu ke SD, lalu baru masuk di Al-Qadir. Setelah di Al-Qadir itu terjadi letusan yang besar, semuanya pada terbirit-birit, pada lari terbirit-birit. Pada saat itu saya berpikir, wah ini orang sebanyak ini mau saya bawa kemana untuk bisa menghindari bencana Merapi itu. Nah, lalu saya tanpa pikir panjang, ya udah, pulang ke rumah saya aja. Lalu yang di rumah saya kontak, saya telepon untuk menyiapkan tempat, karena pada saat itu kurang lebih ya 350, sehingga kalau rumah saya nggak muat itu rumah ibu saya, rumah om saya, rumah bulik saya itu saya suruh siapkan. Dan alhamdulillah mereka
dengan sukarela juga mengikhlaskan rumahnya. Begitu banyak para pengungsi korban letusan gunung berapi yang mendiami posko-posko pengungsi yang telah disediakan oleh para relawan. Bagi para pengungsi, hidup di pengungsian bukan sekadar persoalan makan dan minum. Selain menjamin terpenuhinya kebutuhan makan dan minum, pengungsi harus didorong untuk memiliki harapan akan masa depan pasca pengungsian. Setelah erupsi kesini terus erupsinya tambah besar, akhirnya tanggal 5, malam tanggal 5 itu udah rata, udah nggak ada semuanya. Jadi sama sekali habis, rumah ini kebakar karena masih terbuat dari bambu dan kayu. Jadi tinggal di hamparan pasir sekitar hampir 1,5 meter. Terus ini bekas rumah saya ini tinggal puing-puing aja yang tertimbun pasir itu ya kami ya tinggal ini aja. Sekarang tinggal kenangan aja. Warga kami ya sekarang kalau untuk menghuni di sana lagi itu kemungkinan ya sudah mikir gitu. Jadi mikirnya bukan memikirkan diri sendiri, karena juga memikirkan anak cucu. Kalau nanti di situ, terus nanti di situ bangun permanen lagi, dihuni lagi, ditiduri siang malam, terus itu nanti kalau ada lagi, terus nanti rusak lagi, itu kan akan juga lebih repot lagi. Mekanisme penyaluran bantuan itu tahap awal yang pertama adalah pendataan. Pendataan itu dilakukan oleh dusun, oleh desa. Desa pertama adalah mendata, memberikan pengumuman pada warganya siapa yang mempunyai lahan mandiri. Kalau sudah punya lahan mandiri akan dibangun duluan. Tidak usah berpikir lahan mandiri ini nanti diganti atau tidak. Yang penting ada lahan akan dibangunkan. Tipenya adalah tipe 36, kemudian boleh berkembang sampai tipe 45, 50 dan seterusnya dengan anggaran 30 jutaan. Ya, sing jelas kita itu kan nggak tenang juga karena sejelek apapun kalau di rumah sendiri itu kan tenang. Kalau di sini ini kan ya hanya disewakan, juga kita belum tahu kejelasan kehidupan kita. Yang jelas hari-hari kan masyarakat itu kan mikirnya hanya itu, artinya kehidupan selanjutnya itu yang masih belum jelas. Kita tuh ya mulai dari awal, mulai dari pengungsian Desember itu, karena kita juga belum tahu nasib kita sudah memikirkan masalah relokasi mandiri aja. Artinya kita jangan sampai, karena kita sudah mulai awal kita sudah tidak kepingin balik lagi
balik lagi ke desa atas itu. Walaupun tetapi kita tetap mempertahankan tanah itu harus tetap mempunyai hak milik kita. Kalau kita punya visi relokasi mandiri itu kan karena gini Mas, karena kita itu kan tidak ada kejelasan dari yang bersangkutan, artinya belum ada kepastian secara hukum atau gimana bahwa besok ini mau direlokasi atau tidak, itu kan belum ada. Nah terus kita memberanikan diri, gimana kalau kita tidak nempat di atas, kita punya tanah sendiri di bawah, kita punya kekuatan gitu loh. Artinya nanti itu jangan-jangan sampai, kalau masyarakat itu kan juga kadang-kadang mikirnya gini, ojo-ojo saya itu punya gelem direlokasi tapi di atas diminta, kan kadang-kadang gitu. Saya ngurangi pemahaman seperti itu, ya kita satu-satunya untuk relokasi mandiri agar masyarakat itu tidak bimbang terus gitu loh. Tanah itu bisa mandiri, dia mencari sendiri, atau diusahakan oleh pemerintah daerah. Nah, tugas pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan-lahan yang selama ini mungkin untuk daerah yang bekas huntara. Nah, huntara itu bisa digunakan untuk hunian tetap. Nah, hunian tetap itu jadi masyarakat yang mau pindah itu kita siapkan dana sekitar 30 juta untuk rumahnya dan 7 juta untuk tanahnya. Kemudian nanti diberi fasilitas-fasilitas lain, misalnya sarana umum, jalan dan sebagainya. Nah, masyarakat Kinarjo ini harus mempunyai harapan. Kalau tidak mempunyai harapan, ya mesti saja hidup mereka akan tidak punya semangat gitu. Lalu yuk coba kita merubah pola pikir kita untuk bisa mencari, tetapi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Nah dulu itu setelah Merapi agak mereda gitu, di sana ada mulai embrio-embrio orang datang melihat Merapi, melihat itu. Lalu saya berpikir, yuk bagaimana ini kalau bisa kita jadikan lahan untuk wisata gitu, untuk bisa menghidupi warga. Setelah itu lalu saya konsep di Kinarjo ini. Kita konsep untuk yang pada penasaran itu kan rumah Mbah Marijan dulu. Ya, jasa antar sana naik turun. Lalu setelah itu tidak ada kamar mandi, kita yuk bikin kamar mandi bareng-bareng, kamar mandi. Lalu orang butuh haus, butuh minum, kita bikin warung. Banyak warung-warung itu kita bikin bareng-bareng Mas itu. Warga sini, bapak-bapak dan pemuda-pemuda dari Kinarjo, lalu dari tim relawan bareng-bareng buat itu. Lalu yang selanjutnya lalu kita konsep bikin trail wisata untuk naik menjelajah dengan naik motor trail dan barengan dengan pembuatan resto di Kinarjo. Masyarakat sini yaitu setelah ke shelter ini ya, kita mulai kehidupan kita mulai ditata, artinya kita yang khususnya yang masih bisa kerja, artinya yang kerja apalah misalnya di wisata atau di ojek, kita tampung, yang tua-tua kita carikan solusi, yaitu ada kerajinan bambu, kita kerjasama dengan pemerintah itu biar tidak terlalu nganggurnya ini nggak terlalu lama gitu. Sampai muka mesti yakin, sabar. Ini setelah bencana 2010 kemarin, ini adalah bekas-bekas sisa yang ada di sini. Ini juga termasuk bekas masjid Kinarjo ini. Terus ini ternak masyarakat sini, karena kita juga, saya kehilangan 16 sapi. Ini hanya untuk tempat informasi bagi pengunjung, apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang pengunjung sini, misalnya mau tanya apa sekitar masyarakat Kinarjo atau kehidupan Kinarjo dan sesudah dan sebelumnya. Nah, ini tempatnya di sini.
dulu bekas kebun dan kandang-kandang sapi. Ini dulu ini pertanian dan kebun buah sini dulu. Pasca erupsi Gunung Merapi, masyarakat korban erupsi harus segera bangkit dari keterpurukan dan berjuang demi kesejahteraan hidup sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian yang telah lama terhenti. Nah, lalu dari hasil-hasil tadi yang saya ceritakan untuk wisata di atas itu, semuanya masuk dikumpulkan, Mas. Dari katakanlah dari resto gitu. Resto itu kalau dulu itu sampai 3-4 juta waktu pas rame itu hasil bersih itu bisa, Mas. 1 bulan. Itu sudah di situ ada karyawan kurang lebih 9. Berarti 9 orang warga di situ sudah jadi karyawan yang digaji setiap hari masih bisa untung waktu itu sampai 5 juta masih bisa untung. Kalau uangnya sekarang baru kumpul ya sekitar 260-an 7 lah. Sekarang ini yang kita buat modal untuk membeli, terus nanti karena itu kurang, masyarakat juga swadaya. Artinya di samping dari warung juga dari paguyuban juga masyarakat mengeluarkan dana untuk membeli tanah itu sekitar 2,5 juta. Dan nantinya tanah di atas yang dibeli sekarang ini nanti kita kapling-kapling. Jadi setiap kakak kita harus mempunyai sertifikat 1 walaupun itu hanya 1 bidang itu 100 meter persegi. Ya syaratnya kalau dari CRF itu kan harus ada di luar KRB 3. Itu syaratnya CRF mau membangunkan. Terus kedua harus orang yang kena bencana. Artinya kalau orang walaupun orang sana tapi kalau nggak kena bencana ya nggak dapat. Kalau harapan saya kita punya rumah sendiri dan pemerintah cepat memperhatikan kita biar masyarakat normal seperti dulu, baik dari ekonominya, sosialnya, dan yang jelas pikiran itu biar normal seperti dulu. Sebagai agama Islam atau orang Muslim itu terus terang bisa mengambil sebagai pelajaran biar untuk tambah ingat pada Allah dan melaksanakan yang lebih baik lagi. Semua pihak bisa berperan dalam menciptakan harapan. Kita semua, misalnya, sesungguhnya punya tanggung jawab untuk membangkitkan harapan pengungsi. Dalam suatu bencana, semestinya kita bisa memberikan dukungan untuk menenangkan warga. Setelah harapan dan semangat hidup yang kuat sudah terpatri dalam benak masing-masing pengungsi, kini tinggal peran semua pihak yang terkait untuk ikut memikirkan opsi terbaik untuk masa depan pengungsi pasca erupsi Gunung Merapi.